Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lab Kom SMP Negeri 14 Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, yang terhormat kepada Ibu Dr. Agda Listiani Damayanti MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Kota Surakarta sekaligus sebagai mentor dalam kegiatan orientasi PPPK tahun 2025 ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru peserta seminar orientasi PPPK pada pagi hari ini, semoga nanti bisa mengikuti seminar ini sampai selesai. Kemudian saya Trifajar Saputro, Sarjana Pendidikan, selaku moderator pada pagi hari ini akan memimpin jalannya seminar hari ini. Untuk itu, saya akan membacakan susunan acara pada seminar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mengicak acara yang kedua adalah pemaparan materi kepada Ibu Marsasi Widyastuti, Sarjana Pendidikan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Agda Listiani Damayanti MPD serta para Bapak Ibu guru yang hadir pada seminar pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Kurikulum sinteks saya, nama Marsasi Widyastuti, jabatan saya di sini guru bimbingan konseling di unit kerja SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Latar belakang, orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Judul laporan yang akan saya sampaikan adalah upaya bimbingan kelompok dengan teknik role playing dalam mereduksi perilaku bullying melalui dukungan media sosial di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemaju kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Visi dan misi SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Visi terwujudnya sekolah siaga kependudukan yang berbudaya di lingkungan dan peserta didik yang berkarakter
profil pelajar Pancasila. Misi 1. Menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada seluruh peserta didik. 2. Mengembangkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. 3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan peserta didik dan seluruh warga sekolah tentang peduli kependudukan. 4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan seluruh warga sekolah tentang peduli lingkungan dengan mengelola sampah plastik dan mendirikan bank sampah sekolah. Identifikasi isu. 1. Kurangnya pemahaman yang jelas tentang apa itu bullying. 2. Kurangnya kebutuhan atau kekuasaan atau kontrol diri merasa lebih kuat atau dominan. 3. Kurangnya empati pada lingkungan. Isu yang diangkat, pemahaman tentang jenis-jenis bullying, faktor penyebab, dampak bagi korban dan pelaku, serta upaya pencegahan dan penanggulangan. Gagasan yang diangkat di sini, upaya bimbingan kelompok dengan teknik role playing dalam mereduksi perilaku bullying melalui dukungan media sosial di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Rencana hasil kerja PPPK. Kegiatan pertama, melakukan kegiatan observasi kelas dan wawancara teman sejawat dan peserta didik. Hasil atau outputnya memperoleh data yang jelas dan valid sebagai acuan laporan identifikasi isu bullying. Kegiatan kedua, dari hasil pengamatan dan wawancara diperoleh bahwa kurangnya pemahaman tentang perilaku bullying, kurangnya empati terhadap lingkungan sekitar sekolah. Hasil atau output mendapatkan skema yang akan dibuat sistem dan dokumen program kerja bimbingan dan konseling. Untuk kegiatan ketiga, membuat perangkat pembelajaran yang dapat memberi pemahaman tentang perilaku bullying, penyiapan segala sarana prasarana kegiatan dan instrumen evaluasi. Hasil atau outputnya, tim pelaksana terlatih, instrumen monitoring dan evaluasi serta sarpras kegiatan. Kegiatan keempat, pengenalan, konsep dan diskusi awal, materi dan data yang diperoleh tentang bullying, aktivitas pemberian dan penerimaan umpan balik, lalu untuk hasil atau outputnya, perilaku peserta didik dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan kelima ada diskusi dan refleksi, kampanye anti-bullying via media sosial, hasil atau outputnya, laporan hasil program dan rekomendasi tindak lanjut kegiatan. Rencana kerja 5 tahun, untuk tahun pertama pengumpulan data dan perumusan kegiatan dari isu permasalahan. Tahun kedua, peningkatan kompetensi konseling, mengikuti pelatihan, pengembangan media bimbingan dan konseling, membuat media bimbingan yang menarik. Tahun ketiga, pengembangan program inovatif, mengembangkan program anti-bullying via media sosial, kolaborasi eksternal dengan menjalin kerjasama, peningkatan profesionalisme aktif dalam forum musyawarah guru. Tahun keempat, integrasi BK dengan pendidikan karakter, layanan BK, pengembangan modul, dan tahun kelima, penguatan peran peserta didik dalam bimbingan konseling, membentuk duta untuk mendukung program BK, lalu melakukan revisi program BK berdasarkan hasil evaluasi tahun keempat dan kebutuhan baru. Kesimpulan, laporan ini mengulas hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Tujuan utama orientasi ini adalah untuk membekali peserta dengan pemahaman tentang nilai dan etika dalam lingkungan pemerintahan. Salah satu isu yang teridentifikasi di SMP Negeri 14 Kota Surakarta adalah kurangnya pemahaman mengenai berbagai aspek perilaku bullying. Lalu untuk untuk program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bullying dan pada akhirnya akan mereduksi perilaku bullying di lingkungan sekolah. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih harmonis, inisiatif dan juga merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila, khususnya dalam membentuk karakter berakhlak mulia, gotong royong, dan sikap terbuka terhadap kebinekaan. Terakhir, untuk saran, laporan ini menyajikan beberapa rekomendasi penting bagi berbagai pihak untuk mengatasi masalah bullying di lingkungan sekolah.
Hasil laporan ini dapat dijadikan dasar untuk memperkuat peran pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam pengembangan karakter peserta didik, serta mendorong integrasi nilai-nilai empati dan etika dalam kurikulum dan sekolah budaya. Baik, terima kasih paparan seminar yang saya sampaikan untuk yang hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Fajar sebagai moderator. Terima kasih Ibu Marsasi atas paparan materinya yang telah disampaikan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum saya berikan pertanyaan sebelum saya berikan kepada peserta seminar, mungkin adakah pertanyaan dari Ibu Listiani Damayanti selaku mentor? Baik, kalau ada, monggo Ibu, saya berikan. Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Marsasi Widyastuti SPD yang alhamdulillah hari ini bisa melalui tahap yang luar biasa, dengan bisa mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika, dan topik menarik ya diangkat, yaitu upaya bimbingan kelompok dengan teknik role playing dalam mereduksi perilaku bullying melalui dukungan media sosial. Tentu ini berdasarkan pengalaman panjenengan selaku guru BK di SMP Negeri 14 Kota Surakarta, dan menarik untuk saya tanyakan karena panjenengan mengangkat terkait dengan perilaku bullying ini. Nah, apa yang melatar belakangi Bu Marsasi memilih perilaku bullying ini sebagai fokus intervensi? Jadi fokusnya kenapa di perilaku bullying? Apakah Bu Marsasi banyak menemukan kasus-kasus serupa di sekolah kita, gitu ya? Kemudian yang berikutnya, teknik yang dipilih, mengapa teknik role playing ya dalam mereduksi perilaku bullying ini? Kenapa teknik yang Bu Marsasi pilih adalah teknik role playing ya? Mengapa bukan teknik diskusi atau permainan-permainan yang lain? Apa kelebihannya dengan menggunakan teknik role playing ini terkhusus pada reduksi di perilaku bullying di SMP Negeri 14? Oke, terima kasih. Mungkin cukup 2 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Listiani Damayanti. Monggo untuk Ibu Marsasi bisa menanggapi dari pertanyaan Ibu Listiani Damayanti. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin saya untuk menjawab Ibu. Yang pertama tadi, mengapa saya mengambil alasan memilih materi bullying fokus pada intervensi? Karena yang pertama di lapangan itu saya untuk dampak bullying sendiri bagi pelaku, korban maupun saksi itu sangat luar biasa. Dampak negatifnya Ibu. Lalu untuk yang kedua tadi sudah saya sampaikan, kita menurut profil pelajar Pancasila fokus pada untuk pusat pembentukan karakter siswa di sekolah, gitu Ibu. Untuk yang ketiga, lalu untuk sifat bullying ini harus dihentikan, dicegah penanganannya karena bisa menular Ibu. Karena menurut mereka satu sama yang lain itu ini tuh bercanda, gitu Ibu ya. Tapi itu sudah masuk dalam ranah perilaku bullying, begitu Ibu. Jadi kita beri paham kepada anak-anak. Seperti itu. Untuk yang kedua tadi, kenapa yang saya ambil itu teknik role playing Ibu ya, dalam mereduksi bullying di SMP Negeri 14 Kota Surakarta. Karena menurut saya dari sini saya akan melibatkan anak-anak yang sebagai korban, pelaku, saksi untuk ikut andil bermain peran dalam drama ini, begitu Ibu. Jadi saya tidak memilih untuk teknik ceramah, saya hanya sekedar memberi materi lalu saya sampaikan di kelas, tidak Ibu, karena saya mengajak mereka mungkin akan lebih menyenangkan, mereka jadi contohnya untuk korban, lalu untuk pelaku, lalu untuk saksinya, gitu Ibu ya, yang menurut mereka ini tuh hal biasa dari hal-hal bercanda mereka, sebenarnya itu jadi perilaku yang condong ke bullying, begitu Ibu.
Itu cukup untuk yang dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Cukup baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Fajar sebagai moderator. Terima kasih Bu Marsasi atas jawabannya. Bagaimana Ibu? Apakah cukup jawabannya? Baik. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu audiens mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu Listiani Damayanti selaku mentor dan kepala sekolah SMP Negeri 14 Kota Surakarta, serta Bapak Ibu guru hadirin sekalian. Dalam kegiatan ini saya mohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat juga untuk Ibu Marsasi Widyastuti SPD atas seminar hasil laporan orientasinya. Semoga hasil yang telah dipaparkan hari ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan. Saya cukupkan. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara seminar orientasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.